Erdogan ingatkan Armenia untuk tak langgar gencatan senjata. Presiden Recep Tayyip Erdogan mendesak Armenia untuk tidak melanggar gencatan senjata di Nagorno-Karabakh. Pada Kamis 31 Desember 2020 waktu setempat. Hal ini Presiden kemukakan kepada pasukan Turki yang ditempatkan di Azerbaijan untuk memantau pelaksanaan kesepakatan antara Baku dan juga Yerevan. Saya berharap pusat yang memantau gencatan senjata akan beroperasi secepat mungkin, ujar Erdogan kepada pasukan Turki di Baku melalui telepon genggam Menteri Pertahanan Hulusi Akar, dikutip laman Hürriyet Daily News. Saya menyarankan pasukan Armenia untuk tak kembali dari kesalahan mencoba melanggar gencatan senjata sesegera mungkin, ujarnya menambahkan. Akar melakukan kunjungan singkat ke Azerbaijan pada hari terakhir 2020 untuk mengunjungi pasukan Turki di sana. Dia juga mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Azerbaijan yaitu Zakir Hasanov. Erdogan kemudian menyoroti kemenangan bersejarah pasukan Azerbaijan dalam membebaskan wilayah pendudukan dari Armenia. Dia juga menegaskan kembali bahwa Turki dan Azerbaijan adalah dua negara satu bangsa. Kehadiran Anda ada tanda kehormatan yang menunjukkan tingkat hubungan antara negara kita. Sebagai Turki, kami mendukung perjuangan Azerbaijan di lapangan dan di semua platform internasional, kata Presiden Turki. Sementara itu, Akar menitikberatkan bahwa persaudaraan antara Turki dan Azerbaijan tidak bisa dipatahkan. Dia berharap semua orang harus memahami dan tidak salah perhitungan, ungkapnya. Akar mengatakan Turki siap memenuhi misi pembentukan pusat gabungan oleh pasukan Turki dan juga Rusia untuk memantau gencatan senjata di lapangan. Pasukan Turki Azerbaijan terus bekerja sama dalam membersihkan ranjau dan alat peledak rakitan di daerah yang ditinggalkan oleh tentara Armenia. Kegiatan kami akan semakin intensif setelah pusat gabungan mulai bekerja. Kami akan memenuhi misi kami untuk membela hak-hak saudara-saudara Azerbaijan. Kami dengan kerjasama pasukan Turki hingga Rusia, ujarnya menambahkan. Langkah-langkah yang dilakukan terus berlanjut untuk membangun pusat gabungan di Provinsi Agdam, Azerbaijan. Tempat pasukan Turki dan Rusia akan memantau dan memeriksa pelaksanaan gencatan senjata. Turki telah mengirimkan pasukan pertama ke Azerbaijan. Sementara itu, Armenia sedang ketakutan. Turki mengatakan Armenia harus terima realitas lapangan di Nagorno-Karabakh. Turki mengecam pelanggaran gencatan senjata dan serangan terhadap prajurit dan juga warga sipil Azerbaijan oleh pasukan Armenia baru-baru ini di Nagorno-Karabakh. Serangan yang dilakukan di Karabakh atas terhadap angkatan bersenjata Azerbaijan oleh elemen Armenia yang menolak untuk meletakkan senjata dan mundur merupakan pelanggaran yang jelas atas rezim gencatan senjata yang ditetapkan oleh deklarasi trilateral tertanggal 9 November 2020, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy dalam sebuah pernyataannya. Unsur-unsur Armenia, sebuah detasmen 6 sisa angkatan bersenjata Armenia melanggar gencatan senjata di Nagorno-Karabakh pada Minggu dan sudah menghabisi seorang tentara. Ia menekankan bahwa pihak Azerbaijan memberikan tanggapan yang diperlukan dengan menggunakan hak pembelaan diri terhadap provokasi dari unsur-unsur angkatan bersenjata Armenia agar menjadi pemangku kepentingan perdamaian abadi yang coba dibangun di kawasan. Armenia harus menerima kenyataan di lapangan dan memenuhi komitmen yang telah dilakukan dengan deklarasi trilateral, tambahnya. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan di Twitter bahwa sebagai akibat dari tindakan yang diambil, ke-6 anggota kelompok bersenjata ilegal Armenia dilumpuhkan dan juga diperingatkan. Sementara itu diberitakan sebelumnya, oposisi Armenia desak Perdana Menteri Pashinyan mundur lagi dan lagi karena kekalahan memalukan di Nagorno-Karabakh dengan Azerbaijan.
Para pendukung oposisi Armenia turun ke jalan pada hari Selasa 22 Desember, mendesak Perdana Menteri Nikol Pashinyan untuk mundur karena kekalahan memalukan negara itu di Nagorno-Karabakh. Para pengunjuk rasa berkumpul di Republic Square di ibu kota Yerevan, meminta Perdana Menteri untuk mundur. Beberapa juga berkumpul di luar gedung Kementerian Luar Negeri dan Kehakiman. Mereka memblokir jalan Yerevan-Vanazor dengan kendaraan berat. Dalam kesempatan itu, Vazgen menukatkan calon Perdana Menteri dari pihak oposisi mendesak aparat penegak hukum untuk bergabung dengan pengunjuk rasa. Setiap jam itu kritis, jangan buat orang menunggu di lapangan, bergabunglah dengan kami, katanya. Bereaksi terhadap para demonstran yang marah, Pashinyan mengatakan bahwa oposisi berjuang untuk kepentingannya sendiri daripada kepentingan rakyat. Dia mengatakan elit yang memerintah negara sebelum 2018 ingin balas dendam dan untuk merebut pengaruh dan juga kekuasaan yang mereka hilangkan. Lalu apa yang terjadi di Nagorno-Karabakh? Hubungan antara bekas Republik Soviet telah tegang sejak 1991 ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh. Juga dikenal sebagai Karabakh Atas, wilayah yang diakui sebagai bagian dari Azerbaijan dan 7 wilayah yang berdekatan. Bentrokan baru meletus pada 27 September dan berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Rusia 44 hari kemudian. Baku membebaskan beberapa kota strategis dan hampir 300 pemukiman dan desanya dari pendudukan selama ini. Sementara itu, diberitakan sebelumnya,